Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Selamat datang di Digital Agency Training khusus modul untuk SEO Agency. Jadi di video ini dan video-video mendatang kita bakalan belajar gimana sih caranya untuk bikin SEO Agency kita sendiri, ya kan? SEO Agency. Nah, jadi kelihatannya mengerikan, ya kan, bikin SEO Agency, ya kan? Tapi sebenarnya tenang saja, Anda bakalan saya pandu. Dan nanti SEO agency itu kenapa sih kok harus bikin SEO agency segala? Emangnya nggak cukup pakai agency yang lain? Loh ya, enggak apa-apa. Anda pakai mau jadi digital agency yang mau apapun terserah Anda, tapi SEO agency ini dia ada benefitnya tersendiri, yaitu benefitnya itu adalah dia itu masuk akal kalau misalnya Anda main monthly recurring program. Apa ini maksudnya ya? Tiap bulan Anda dapat duit gitulah ya. Jadi ini tuh masuk akal loh. Kenapa kok bisa masuk akal? Iya, soalnya kita bisa pakai alasan kan. Pak, Bu, ini kan kompetisinya di industrinya Bapak ini kan ketat, sulit dan lain sebagainya. Nah, ini kalau mau tetap ranking, tetap kita optimasi tiap bulan dan lain sebagainya, biayanya sekian dan lain sebagainya gitu ya kan. Kalau Anda perhatikan orang jualan jasa SEO kan ya, mereka kan ya main jasa bulanan, misalnya berapa untuk berapa keyword gitu ya kan, ya katakan 3 juta gini ya kan, untuk katakan nih misal untuk 2 keyword kayak, atau bahkan untuk 1 keyword ya kan. Nah, jadi kan ini cuma untuk 3 keyword atau 1 keyword lah. Kalau misalnya main 10 keyword, ini sudah berapa ini? Ini kan sudah banyak ya kan? Sudah banyak. Ketemunya berarti berapa? Berarti 15 juta ya kan per bulan. Dan ini masih satu klien. 15 juta per bulan per klien. Nah, tentu saja tidak semua orang, kalau Anda kasih harga seperti ini, tentu saja tidak semua orang mau ya. Tentu saja beberapa orang khususnya yang seperti apa ya, biasanya mereka yang main di bidang legal. Jadi misal pengacara kayak, atau konsultan hukum gitu ya kan. Konsultan apa gitu wis, konsultan yang aneh-aneh lah pokoknya, konsultan izin apa gitu wis, pokoknya kayak gitu ya, konsultan yang terkait dengan hukum dan lain sebagainya yang masuk akal. Mereka keluar uang segini, ini masuk akal. Ada industri yang seperti itu ya, itu legal. Ada juga ya yang yang dia itu ya mainnya itu ya main pabrik, dalam artian ya dia itu punya pabrik, terus ya sudah dia mau jualan isi dari pabriknya itu. Jadi misalnya Anda kalau bisa dapatkan misal pabrik galvalum lah ya, misal pabrik galvalum itu biasanya orang kalau punya pabrik galvalum ya, mereka ya produknya ya semua turunan galvalum kan. Turunan galvalum itu apa ya, misalnya ya genteng metal, terus ya itu rangka baja ringan itu ya kan, ya rangka baja ringannya yang macam-macam bentuknya dan lain sebagainya itu. Terus dia biasanya juga floor deck, bond deck dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini pabrik. Nah, ini selain galvalum, kalau saya tuh ya pernah ngerti ya, pabrik beton precast. Mereka ini nggak keberatan, pokok Anda bisa ngeranking kan, mereka mau bayar segitu itu. Nanti kalau misal Anda nggak perform, misal Anda sudah dibayar dan nggak ranking pun ya sudah ya, gampang aja sama dia nanti tinggal menendang Anda nggak perlu nge-refund dia. Jadi ya sudah, Anda nanti kalau misal nggak bisa ngerankingin ya, misal Anda sudah masuk kontrak dan pokok Anda kerja loh ya, dalam artian kerja itu ya sudah Anda lakukan yang Anda bisa. Misal Anda sudah benahin situsnya, Anda sudah kasih backlink ke situsnya dan lain sebagainya, Anda sudah melakukan semua yang Anda ngerti, tapi tetap nggak bisa ranking, itu ya enggak apa-apa. Anda tidak bakalan disuruh nge-refund
kayak gimana gitu. Anda nanti cuma tinggal ditendang gitu ya. Mas ini anu apa itu namanya ndak ada hasilnya di Anda. Anu apa itu namanya kita nggak jadi lagi pakai pakai Anda, ya sudah gitu doang, konsekuensinya cuma gitu ya, paling dikomplain ya kan ya. Ya paling dikomplain, dimarah-marahi ya kan. Tapi ya sudah, ya wis cuma gitu doang. Gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau misal Anda tidak mau dikomplain seperti saya ya kan, ada juga eh, cara lain. Ada main apa itu namanya SEO agency. Jadi jangan jadi SEO agency, tetap jadi SEO agency, cuma Anda tidak jual jasa SEO. Karena kalau Anda jualan jasa SEO, maka otomatis Anda jadi harus bertanggung jawab pada hasil SEO, di mana hasil SEO ini adalah ranking. Dan ini pasti, dan ini ya semakin banyak orang ngerti SEO semakin sulit ya. Semakin sulit. Nah, jadi lah terus gimana lo jualan apa? Anda bisa selain jualan jasa SEO di mana Anda jual per keyword, bayar dan lain sebagainya gitu. Anda bisa jualan misalnya itu bukan jasa SEO tapi misal jasa backlink. Jasa backlink misalnya jasa media buying gitu ya. Jasa media buying atau media advertorial atau apapun lah namanya, media buying. Jadi ini tuh apa sih? Ini tuh ya itu beli di apa itu namanya, kalau jual jasa backlink Anda ngerti ya kan, jualan backlink ya kan. Jadi ya tinggal ya misal Anda punya daftar blog atau daftar situs gitu, yang kalau di Indonesia itu dilihat dari DAPA ya. Jadi Domain Authority sama Page Authority dilihat dari itu, dan dilihat dari trafficnya ya. Macam-macam sih orang Indonesia itu lihatnya, ada yang lihat dari Alexa, ada yang lihat dari ya macam-macam. Pokoknya jasa backlink lah, Anda jualan backlink ya sudah, Anda pokok bisa ngedeliver backlink, sudah selesai tanggung jawab Anda. Anda tidak ada tanggungan untuk harus ranking kayak atau apa kayak. Nah, ini juga jasa media buying ini ya juga gampang ya. Jadi ini Anda ini yang Anda jual tuh apa sih? Orang bisa naruh backlink ya. Orang bisa naruh backlink di media ternama. Jadi medianya ya misalnya taruh di Tribun, kayak misalnya taruh di Kompas, kayak taruh di apa kayak ya. Pokoknya gitulah, pokoknya tempatnya berita-berita online dulu. Terus kalau naruh di situ bayar berapa gitu. Nah, ini Anda perlu untuk cari providernya, terus setelah itu nanti itu ya sudah, Anda bisa markup atau Anda bisa minta komisi ke orangnya. Pak, kalau saya jualin saya dapat komisi berapa persen, seperti itu. Itu bisa seperti itu jasa media buying. Dan jasa-jasa lain ada banyak Anda mau main di jasa SEO ini, ada banyak yang Anda bisa main. Tapi yang jelas kelebihannya adalah kelebihannya pertama itu dia itu masuk akal untuk monthly recurring masuk akal. Dan nanti saya bakalan jelaskan banyak model di mana Anda bisa main monthly recurring sebagai SEO agency ya. Terus kemudian setelah itu apalagi ya benefitnya? Oh iya, dan ini ya monthly recurring ini apa itu namanya, tergantung dari jasa ya, tergantung dari model bisnis Anda ya. Ini Anda bisa dibayar flat, atau Anda bisa dibayarkan performance. Nah, jadi ini terserah ya, ini terserah. Kalau saya pribadi itu suka main yang performance. Jadi kalau ranking, bahkan kalau saya itu bukan cuma kalau ranking ya, kalau saya itu kalau ada order baru saya dibayar atau bagi hasil ya kan. Nah, saya kan seperti ini model bisnis saya kan. Nah, terus tadi yang kedua tadi aku bilang apa? Flat performance, ya bisa bagi hasil. Terus apalagi benefit yang lain? Benefit yang lain ya sudah ya itu tok ya. Main jasa SEO, main jadi SEO agency. Oh ya, SEO agency itu juga memungkinkan Anda untuk jual situs dengan harga mahal. Anda kalau jual situs harga mahal. Karena kenapa kok bisa jual situs harga mahal? Kan Anda kan
Anda sudah ikut belum ya e-course yang web development agency? Nah, itu kan saya ajarin gimana caranya bikin situs, jual situs dan lain sebagainya ya kan. Nah, tapi biasanya harganya itu murah-murah, situs itu murah-murah. Kecuali ya kecuali kalau Anda sakti. Kalau yang web development itu ceritanya kan tidak terlalu sakti ya kan jurusnya. Dalam artian Anda tidak bisa kan, saya kan nggak ngajarin sampai bisa bikin kayak apa itu namanya toko online ribuan produk dan lain sebagainya kan, ya nggak sampai kayak gitu kan. Saya kan lebih ngajarkan gimana caranya jualan web profile gitu ya kan, web company profile dengan harga sekian 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 gitu doang ya kan. Dan caranya untuk memahalkan situs itu gimana caranya? Ya dia harus ada added value-nya, dia harus ada value tambahannya. Apa value tambahannya? Sudah ranking, terus ada trafficnya. Dan ini misal ini dia rankingnya itu di banyak keyword ya kan, di banyak keyword. Dan Anda ada data, dia bisa datengin berapa telepon, ada teleponnya gitu ya kan. Ini situs kalau Anda punya kayak gini nih, Anda bisa jual ratusan juta ya. Ranking dan ada trafficnya ya kan, banyak keyword. Terus ada teleponnya, ini Anda bisa jual seharga ratusan juta, tergantung dari performa ini semua ya. Dan kalau Anda harus bisa nemuin pembeli yang tepat ya. Tapi ya gitu, tenang aja, nanti saya bakalan ajarkan Anda cara untuk dapatkan orang yang tepat. Karena gini loh ya, karena gini, Anda itu kalau Anda jualan SEO, di antara orang-orang internet marketing, di antara orang-orang internet, mereka itu nggak bakalan terkesan dengan Anda karena mereka itu sudah sering dan sudah ngerti dengar yang namanya SEO ini tuh. Anda itu harus cari orang di mana mereka itu buta sama sekali tentang SEO ya. Lah itu orang-orang apa? Ya itu orang-orang di sekitar Anda, itu orang-orang ya kayak keluarga Anda. Pokok bukan sesama internet marketer gitu, bukan. Jangan jualan ke sesama internet marketer. Ya enggak apa-apa jualan, tapi Anda nggak bisa expect uang banyak dari mereka itu ya, karena mereka itu terlalu ngerti tentang SEO. Mereka itu terlalu ngerti tentang SEO. Jadi Anda itu harus jual ke orang yang profilnya itu dia itu usianya itu sudah umur 45 tahun ke atas ya kan, 45 tahun ke atas gini ya kan ya, umur 45 tahun ke atas. Habis gitu mereka itu punya pabrik atau punya perusahaan ya kan. Terus ya gini, nah terus dia itu punya pabrik atau punya perusahaan atau ya gitulah, punya perusahaan atau punya CV apalah terserah. Nah terus dia itu main di bidang yang uangnya itu banyak, main di bidang yang uangnya banyak, main di bidang yang uangnya itu banyak dengan uang banyak ya. Nah itu apa saja ya, itu Anda harus buka mata, Anda harus bisa buka mata semua yang Anda lihat di depan Anda. Kalau saya sekarang ini yang ada di depan saya di depan saya ada cermin, terus ya di depan saya jelas ada laptop ya, di depan saya ada cermin, tapi laptop, HP gitu-gitu itu hal yang biasa kelihatan mata. Tapi hal-hal yang biasanya orang tidak bisa lihat itu apa sih? Cermin, kemudian tembok di belakangnya, kemudian kayu yang jadi bingkainya cermin, terus semen yang menyatukan batu-batuan itu biar jadi dinding. Habis gitu misal saya nengok ke atas ada plafon, ada lampu, terus di atasnya plafon ada rangka, ada jaringan, kemudian ada genteng. Itu orang itu biasanya tidak melihat seperti itu. Dia Anda misal keluar rumah, itu sebenarnya semua yang Anda lihat itu adalah industri di mana uangnya itu banyak. Misalnya paving, taman, lampu PJU, kemudian kabel, kemudian apa lagi? Ya banyak yang sering orang lihat tapi orang nggak bisa lihat gitu ya, punya mata tapi mereka tidak bisa melihat. Nah itu industri yang uangnya itu banyak ya.
Jadi ya gitu, mereka punya pabrik gitu-gitu. Terus Anda harus bisa ceritakan value Anda ya. Anda harus bisa apa itu namanya? Ya, ya ini ya, Anda harus bisa ceritakan value Anda. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan atau menceritakan value itu ya, Anda itu harus ngerti apa yang penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka itu apa sih? Order, telepon. Ada orang yang telepon ke dia, tanya-tanya tentang produknya dia, terus ya sudah, semoga deal gitu ya kan. Jadi kalau Anda bisa ceritakan, Pak, ini loh Pak, untuk Pak sampai ini kan jualan ini ya kan ya Pak. Ini loh Pak, sebenarnya loh Pak, di daerah kita ini loh Pak, banyak Pak yang nyari ini, saya ada data ini Pak di Google. Nah ini tuh ternyata pencariannya itu setiap bulan itu ada sekian ratus Pak, orang cari cuma untuk di kotanya kita ini Pak, cuma untuk produknya Bapak ini orang cari sekian ribu, sekian ratus Pak. Nah ini tuh data 1 bulan ya Pak, berarti itu 1 hari ya, berarti ya tinggal dibagi 30 aja Pak. Misal ini kan 600, ini 20 orang ini Pak setiap hari Pak cari apa itu namanya produknya Bapak ini Pak. Nah ini tuh orang yang dapat telepon itu ya ini Pak, orang yang bisa ranking di Google ini Pak. Nah ini kebetulan nih saya sudah ada situs ini Pak, sudah ranking di sini Pak. Ini setiap hari dapat telepon sekian orang ini Pak. Gimana Pak, mau enggak Pak kalau misalnya Bapak apa itu namanya, saya bantu nomor teleponnya saya taruhkan, atau gini, atau Anda bisa kayak gini ya Pak, ini saya itu Pak bisa Pak naikkan situs Pak, biar bisa naik di sini Pak. Ini Pak, saya pengalaman saya Pak, saya sudah pernah rankingan ini. Mau enggak Pak kalau situsnya Bapak saya pegang, saya bikin ranking untuk kata kunci ini Pak. Seperti itu gitu. Jadi Anda itu mulai dari apa yang jadi keinginannya dia gitu ya. Ya seperti itulah intinya ya. Itulah ya, seperti itulah intinya ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya dari saya. Ini masih video pembukaan aja ya kan, intro di SEO agency. Jadi untuk selanjutnya kita bakalan ngomong lagi lebih jelas, lebih detail tentang macam-macamnya ya kan. Mungkin kita bisa bahas apa itu namanya, bisnis modelnya apa aja yang kita bisa terus produk-produknya apa yang bisa kita jual ya kan di SEO. Terus oh iya, kalau Anda butuh ya ngerti SEO ya, minimal dikit-dikit teorinya lah. Nah ini kalau Anda pengen ngerti tentang penjelasan teknis tentang SEO, ndak ada ya di sini ya, di apa, di e-course ini ya. Anda cari di e-course saya yang satunya ya, sama e-course-nya gratis dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti saya ajari lah gimana caranya ranking. Sebenarnya logikanya itu simple kok. Secara logika sebenarnya simple. Gimana caranya ranking, terus biar bisa ranking cepat itu seperti apa ya, semua jurus ada syarat dan ketentuan berlaku. Pokok Anda ngerti syarat dan ketentuan berlakunya dan Anda lakukan semua syarat dan ketentuan yang ada, ya sudah, Anda nanti bisa ranking seperti itu ya. Jadi ya saya rasa gitu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.